Halo, selamat datang kembali di kuliah online kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta. Jadi, pelajaran IAD kali ini pembahasan tentang bumi, tempat kita berpijak saat ini, dan juga alam semesta, yaitu planet-planet lain dan bagaimana prosesnya. Kita mulai dengan teori pembentukan alam semesta. Jadi pasti semua orang pasti akan bertanya-tanya kapan dan bagaimana kok bisa ada alam semesta sedemikian besar ini di jagat raya ini. Nah, itu bagaimana? Nah, itu dimulai ada 3 teori yang membahas tentang hal itu. Yang pertama adalah teori keadaan tetap, di mana berpendapat bahwa alam semesta itu selalu sama, tetap, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi ya, alam semesta mulai dari dulu sampai saat ini ya tidak berubah. Beginilah keadaannya. Begitu teori pertama. Teori kedua atau sering disebut dengan namanya teori Big Bang. Nah, teori ini merupakan ledakan dasar di mana berpendapat bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi yang super padat. Jadi awalnya sangat padat dan panas. Nah, karena padat dan panas itulah maka kemudian meledak. Jadi alam semesta itu kemudian meledak. Seperti misalkan kita bayangkan kita mempunyai bongkahan bara yang padat dan panas, kemudian meledak terus mengembang. Nah, dari ledakan-ledakan itu terus mengembang hingga saat ini. Nah, itu berlangsung selama 13.700 tahun yang lalu. Jadi 13.700 juta tahun yang lalu itu prosesnya seperti itu. Ada teori yang terakhir mengatakan bahwa teori creativo continua. Nah, ini mengatakan bahwa alam semesta selamanya akan ada dan selalu ada dan tidak bermula serta tidak akan berubah. Dia mengatakan bahwa alam semesta akan selalu ada dari sekarang sampai nanti. Itu 3 teori yang membahas tentang pembentukan alam semesta. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kalian pertanyakan atau ingin kalian diskusikan, bisa dilanjut di grup WA masing-masing. Oke, kita lanjut di bumi. Berbicara tentang alam semesta, tentu kita akan berbicara tentang bumi. Bumi tempat kita berdiam, atau bisa dikatakan sebagai satu-satunya planet yang ada di sistem tata surya kita yang dihuni oleh makhluk hidup, yang memungkinkan untuk dihuni oleh makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Bumi adalah sebuah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya yang diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Tua sekali bumi. Karena semakin tua itulah maka bumi kadang-kadang sakit, seperti yang terjadi saat ini. Wabah tersebar di seluruh muka bumi dan bumi butuh istirahat. Bumi itu memiliki kegiatan di mana dia berputar pada porosnya. Ini disebut dengan rotasi. Atau bumi itu juga berputar mengelilingi matahari. Jadi di samping dia berputar pada porosnya, dia itu juga mengelilingi matahari. Makanya itu disebut dengan revolusi. Secara struktur, jadi bumi terdiri ada beberapa lapisan dalam bumi ini. Ada 3. Yang pertama namanya kerak bumi, merupakan kulit bumi bagian luar. Terus setelah kerak bumi itu ada yang namanya selimut atau selubung atau biasanya mantel ya, merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Terus yang paling akhir itu adalah inti bumi. Inti bumi itu terdiri dari material cair,
dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km di bawah permukaan bumi. Jadi itu sampai detik ini belum pernah ada yang sampai di inti bumi, dan itu menurut beberapa penelitian, inti bumi merupakan sebuah inti yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian hingga sampai inti bumi. Oke, selanjutnya ada yang namanya evolusi bumi atau kegiatan bumi mengitari matahari. Itu akan menyebabkan pergantian musim. Jadi ada musim hujan, ada musim kemarau, terus ada juga yang memiliki musim salju, atau misalkan ada musim semi dan ada empat musim di negara lain, atau kalau di Indonesia ada musim kemarau dan musim hujan. Perubahan lamanya siang dan malam. Jadi kadang-kala ada siang lebih lama atau malam lebih lama. Terus gerak semu tahunan matahari. Terlihat bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Jadi kadang-kadang kita melihat misalkan pada bulan Februari ternyata bintang Venus misalkan ada di sana gitu. Bintang Waduk misalkan ada di utara, itu ternyata berbeda. Jadi makanya kemudian ada susunan bintang yang kadang digunakan oleh para petani untuk sebagai tanda bahwa itu adalah awal mulanya bercocok tanam. Nah, ini dia. Ini karena perputaran bumi pada matahari. Terus ada yang bumi saat bumi berputar pada porosnya, dia menyebabkan pergantian siang dan malam. Jadi kenapa kok bisa ada siang, ada malam? Itu lebih karena bumi berputar pada porosnya. Gerak semu harian benda langit. Jadi kita seolah-olah melihat bintang itu jalan, atau kok tiba-tiba ada bulan pertama di timur, kemudian ke atas, kemudian ke barat gitu. Nah, itu kenapa? Itu yang disebut dengan gerak semu harian benda langit. Terus pengembungan di khatulistiwa dan pemadatan di kedua kutub bumi. Karena bumi berputar pada porosnya, maka seperti yang saya katakan tadi, maka timbullah yang namanya pemadatan. Jadi semakin padat sehingga di daerah khatulistiwa itu semakin mengembang, dan di kutub bumi itu memapat. Jadi bumi tidak langsung bulat, tapi agak lonjong. Perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda pasti ya, misalkan berbeda antara di sini dengan negara bagian yang lain itu berbeda, karena ada yang terpapar matahari duluan, tapi ada yang nanti. Itu karena perputaran bumi pada porosnya. Slide terakhir kita akan belajar tentang apa yang ada di bumi. Benua. Benua adalah dataran yang sangat luas. Pada awalnya bumi terbentuk, seluruh benua itu merupakan satu daratan. Akan tetapi seiring dengan pergesekan kerak bumi, maka terbagi-bagi seperti yang ada saat ini. Terus ada yang namanya samudra atau lautan, atau biasa disebut dengan laut, yang sangat luas, merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Jadi tidak semua laut itu adalah samudra. Jadi ada samudra yang sangat luas, itu namanya laut yang sangat luas, itu namanya samudra. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda langit lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Jadi pasti bergerak, semuanya bergerak. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Pasti ya, dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Jadi mungkin pada awal bumi terbentuk itu
benuanya tidak seperti terbagi-bagi seperti saat ini, tapi merupakan satu dataran yang sangat luas. Tapi seiring dengan pergesekan kerak bumi, maka pecah-pecahlah seperti saat ini. Nah, ini yang menjadi catatan. Pergesekan kerak bumi itu terjadi sampai detik ini. Jadi per tahun itu semakin bergeser sampai detik ini. Lalu pertanyaannya sekarang, dengan adanya bumi yang terbentuk sekian miliar tahun yang lalu dan bumi yang semakin tua, kira-kira timbul pertanyaan, kapankah kiamat terjadi? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar atau bisa didiskusikan di grup kelas masing-masing. Terima kasih sudah hadir di kelas online kali ini. Jangan lupa lanjutkan diskusinya di kelas kita atau di kelas grup masing-masing, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.